Mas, masalah sini apa? Iya, di dalam kebun singkong. Jadi waktu belum lama ini saya temukan di saat saya mencangkul secara nggak sengaja seperti itu. Kayak seperti ini saya temukan umpan. Jadi orang yang datang ke sini untuk mengirim doa kepada roh leluhur seperti itu. Benar. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa semuanya. Kali ini saya berada di lokasi penemuan yaitu lumpang, di mana di sekitar ini dulu di bawah saya ini adalah dapur buat masak di zaman kerajaan suku Kelang. Jadi di bawah saya ini masih banyak batu-batu, bertanda ini adalah sisa-sisa pondasi atau masih banyak ditemukan pecahan gerabah-gerabah seperti ini. Ini gerabah-gerabah ini. Ini gerabah-gerabah bertanda pada zaman dulu, zaman kerajaan suku Kelang, benar-benar apa adanya seperti itu. Jadi di belakang saya ini belum lama ini saya temukan candi lumpang. Mari ikut saya untuk mereview lumpang. Masalah sini apa? Berada di dalam. Iya, di dalam kebun singkong. Jadi waktu belum lama ini saya temukan di saat saya mencangkul secara nggak sengaja seperti itu. Kayak seperti ini saya temukan umpan wadah cagak seperti ini. Nah, berawal dari penemuan seperti ini saya merasa ada benda yang lain selain umpak. Akhirnya ini di sebelah saya ini, di depan saya ini saya temukan candi lumpang seperti ini. Ini candi lumpang yang bertanda lumpang ini zaman dulu sudah ribuan tahun pernah ada kehidupan, yang buktinya ini lumpang, ada batu juga. Ini sebelah saya ini batu andesit. Saya perkirakan ini dulu buat duduk seperti ini kalau nggak salah ya, buat menumbuk calon bahan makanan seperti itu. Dan di samping saya juga masih ada ini pecahan-pecahan gerabah juga seperti ini. Ini bertanda dulu pernah ada kehidupan 1000 tahun lebih di tempat ini. Jadi saya mengamati setelah menemukan lumpang ini, dengan lebarnya lubang ini, lumpang dan dalamnya ini diperkirakan memang sudah lama digunakan di sini seperti itu. Dan masih banyak di sekitaran kebun ini yang saya temukan umpak-umpak yang di dalam sana. Jadi saya perkirakan dengan adanya teman-teman di sana-sana itu, luasnya sampai paling depan sampai paling belakang sana Candi Prabuan itu sekitar 2 kilo. Iya, 2 kilo seperti itu. Ya, ayo mari ke belakang. Awas nih. Jadi tempat ini memang di atas ketinggian
menurut pengamatan saya, kalau kita melihat ke selatan itu di bawah, untuk memudahkan memantau atau ada pergerakan penyerangan dari musuh seperti itu. Mari kita ke candinya belakang. Dua kilo luasnya ya? 2 kilo 2000 meter, 2000 meter. Kita menuju kemana ini? Ini kita menuju ke pos utama Kerajaan Peradaban, yaitu pos untuk menjaga tempat peribadahan. Seperti itu. Jadi menurut Mbah Harjo, dulu memang di sini untuk ngasuh kawruh para raja Majapahit ya, seperti Raden Wijaya, juga Tribhuwana Tunggadewi Jaya Negara. Itu kalau dari Mojokerto, kalau ke kerajaan sini, sifatnya ya sini, ke Penataran dan seterusnya. Nah, seperti itu. Hutan ini kan ya? Iya, ini hutan. Di sini tempatnya. Iya, ini namanya Candi Waringin Branjang atau Candi Cungkup. Jadi, candi ini berfungsi untuk menjaga tempat yang di belakangnya ini. Seperti itu. Ya. Ya. Ya, ini adalah Candi Cungkup. Di sini memang tempat untuk menjaga bangunan-bangunan yang ada di belakang sana, seperti Candi Gawangan, ada Candi itu apa namanya, Kayangan, juga ada Candi Pawejangan, juga ada Candi Prabuan, seperti itu. Ini fungsinya memang untuk prajurit. Iya, untuk prajurit, untuk menjaga tempat yang di belakang sana. Luasnya berapa kira-kira? 2 kali 3 mungkin kan? Ada? Ya, ini kurang lebih 5 meter persegi lah nggak salah ya. Satu, dua. Ya, Kang, tidak ada perubahan ya? Iya, masih utuh. Katanya dulu di sini tuh 5 meter persegi. Sebelum katakan terlihat jelas seperti ini, dulunya katanya ini tertutup akar beringin. Iya. Dinamakan beringin Branjang. Iya, ini dulu kan zaman Belanda kan ini ditemukan di bawahnya akar pohon beringin seperti itu. Makanya ini dinamakan Candi Waringin Branjang. Seperti itu. Terus kita langsung kan beranjak ke mana lagi? Ya, ke belakang sana. Masuk dulu. Ya, silakan mau lihat dalamnya seperti ini. Ya. Ini tempat orang-orang yang ketika datang sini melakukan ritual atau mengisi sajen gitu. Iya, betul. Jadi orang yang datang ke sini untuk mengirim doa kepada roh leluhur, seperti itu. Kang, ada ini enggak kayak panjenengan sendiri ya, yang sudah lama tinggal di sini, katakan 25 tahun kalau nggak salah. Iya, kurang lebih. Iya. Ada nggak hubungannya kejadian-kejadian di candi ini dengan hal-hal di luar sana? Iya, ada. Ya, saya di sini pernah ditemui Raden Wijaya sama Raja Bom Takeng.
Raja Buntakeng. Bomtakeng itu raja dari kurang lebihnya dari negara Mongol sana. Terus panjenengan bisa menyimpulkan bahwa itu Raja Bomtakeng dari apa? Dari Raden Wijaya itu tadi. Memperkenalkan. Iya, jadi waktu saya dibawa di sini di alamnya leluhur, saya ditemui oleh Raden Wijaya. Terus saya dikenalkan itu Raja Bomtakeng. Itu ada mesin yang pakai baju putih. Itu seperti itu. Padahal sebelumnya jenengan tak tahu. Enggak tahu. Ada raja namanya Bomtakeng. Sebelumnya enggak tahu. Enggak tahu. Kalau mesin udah iya. Film-film dong. Iya. Jadi memang saya kaitkan lagi dengan sejarah turun temurun dari orang tua saya. Di sini dulu namanya kan Kadiri tuh, bukan Blitar. Zaman kerajaan dulu di sini Kadiri. Jadi ada peperangan kait dan pulangnya itu pasukan Tartar, dijadikanlah nama tempat ini Blitar, kembalinya Tartar. Ya rajanya Bomtakeng itu tadi. Terus apa lagi ya? Ya ada di sini leluhur, selain itu ada penjaganya sini itu adalah Yang Polo, itu penjaga. Namanya Yang Polo. Iya, Yang Polo. Kalau orang tidak tahu dikira Buto Ijo, tapi itu Yang Polo, penjaganya sini. Banyak pengalaman spiritual panjenengan gitu di sini gitu. Iya, termasuk melihat raja, iya, bertemu dengan penjaga. Iya. Ada pusaka. Kalau pusakanya itu tadi tombak atau keris Jamus Kalimosodo itu tadi saya temukan di depan sana. Kita keluarkan kok. Iya. Iya. Mari. Ya teman-teman, kita langsung bertemu dengan pelaku spiritualnya ya, sekaligus yang menyaksikan sendiri bahwasanya memang di semua tempat leluhur ya, baik di candi maupun petilasan dan punden itu ada hubungannya dengan beliaunya yang datang gitu kan. Iya, betul. Kita kemana ini Kak? Ini kita ke belakang ke Candi Gawangan dulu. Iya. Iya, mari. Apa gimana? Terteduh? Oke. Yuk. Pemirsa, ini ke utara sekitar 500 meter kita menuju ke Candi Gawangan. Mari ikuti saya. Candi Gawangan itu ya. Siapa yang menemukan? Ya, Candi Gawangan ini yang menemukan saya dan juga Barjo pada tahun 1992. Iya. Itu ceritanya waktu menemukan itu ada ini enggak, kronologi tertentu enggak? Iya. Jadi penemuan itu dulu awalnya itu dari cerita. Jadi Barjo sebelum Barjo itu cerita kaitan dengan penemuan candi, saya itu di belakang gubuknya Barjo mengetahui cahaya yang dari atas turun ke tanah, yaitu ternyata cahaya tersebut saya temukan di situ, jatuhnya cahaya itu adalah cincin. Iya, wujud cincin. Ada waktu saya ambil itu ada tonggengnya. Tonggeng itu apa? Kalajengking itu. Oh. Ada kalajengkingnya. Ya, terus kan saya sama ibu saya masih kecil. Jadi saya bilang, Bu, saya menemukan ini ya. Nah, coba ambilan. Setelah saya sebentar ngomong sama ibu, saya lihat itu tinggal cincinnya, tonggengnya nggak ada, kalajengkingnya itu. Tak ambil tanpa melihat cincin itu, tak kasihkan ibu saya. Setelah kasihkan ibu saya, loh ini ada gambarnya ini loh Le. Terus saya ambil dari ibu saya, lihat itu ada gambarnya tonggeng menggigit bulan. Iya. Nah, di situ setelah saya melihat gambarnya dan saya memegang, ada bisikan, saya akan ikut kamu sampai apa yang kamu inginkan tercapai. Setelah itu nanti kalau kamu sudah terkabul, saya mau pergi ke tempat saya. Dan seperti itu. Nah, dari situ kan karena saya masih kecil, cincin itu kan langsung diberikan ke Barjo. Nah, berikan Barjo, semalam di bawah Barjo, langsung Barjo itu
dimimpiin dikejar-kejar oleh orang perempuan berbaju putih. Nah, setelah dari kejadian Mbah Ajo dikasih mimpi, Mbah Ajo bercerita, ini milik Ponggawa yang kerajaan peradaban di atas sana. Di sana loh ada isinya. Nah, saya diajak ke sini. Milih, bawahnya ini gawangan, bawahnya ini kayangan, bawahnya ini sanggar sempat semedi gitu. Yang dimaksud candi itu. Candi itu sebelum ditemukan. Kalau kayangan ya ini tandanya pohon pisang ini. Kalau tandanya pohon pisang, cabut aja Pak. Nah, sama bapak saya dicabut, terus saya gali pakai tangan, kan pasir tuh, terdapat itu namanya bokor pisang. Iya, bokor pisang. Tanah liat simbolnya Gunung Gedang ini. Itu. Yang sekarang ada di museum. Ada di museum penataran itu Mas. Seperti itu. Jadi itu dari sini awalnya. Iya, dari sini. Nama Gunung Gedang itu ada kaitan dengan bokor pisang tersebut. Jadi nama Gunung Gedang ini setelah gunung yang diberikan Gunung Lejar itu tadi, karena bawahnya Gunung Gedang ini dibabat, dibangun jadi kerajaan besar, jadi Padang gitu. Seperti itu. Jadi jauh ini kan? Ini sekitar 100 meter kita sudah nyampe di Candi Gawangan. Struktur kan? Iya. Di sini Iya. banyak struktur. Iya, karena ini berundak dari bawah naik, setiap naik itu pasti ada pondasinya. Di sini ada pondasi, itu batunya kelihatan tuh di bawah pohon pisang itu, pondasi itu. Iya, iya. Yaitu belok ngiri, itu namanya Candi Gawangan. Nah, di sini ditemukan yang apa namanya? Arca Pala. Ya? Pala. Yang sekarang berada di Museum Trowulan Mojokerto. Tertimbun juga dulunya. Iya, tertimbun. Nah, ini Candi Gawangan menuju ke Candi Situs Gadungan atau Kayangan. Seperti itu. Gapura masuk ya? Iya, gapura masuk. Ciri khas asli kerajaan peradaban. Jadi ini kan runtuh. Jadi ini bagian glogornya atas jatuh di sini. Jadi kalau kita mau ke Candi Kayangan sana harus melewati ini, sana, masuk sana. Seperti itu. Katanya ini kan punya ruangan katanya, pintunya. Iya. Tertutup atau gimana? Iya, ya seperti ini. Ini tertutup. Nah, suatu contoh sini. Ini sebetulnya relief. Ini gawang bagian atas. Pintu ini adalah pengancing eselnya sebelah kanan. Jadi ini untuk buka tutup pintu dua gitu. Cuma ini bagian atas. Ini jatuh sini roboh. Yang bagian bawah yang sini Mas. Ini bagian bawah. Jadi tempat ini tertutup. Kayangan ini tertutup. Ini semacam candi ini mungkin ya, apa? Gapura Paturaksa begitu ya. Iya, hampir. Yang punya atap itu loh. Iya, betul. Kan ini glogornya kan jatuh di bawah itu. Kondisi yang masih asli ini. Iya, ini masih asli. Belum ada perubahan. Belum. Ini. Belum. Ini. Posisi. Iya, masih asli dalam posisinya. Jadi masuk ke sana karena belakang ini kan tempat yang disucikan seperti itu untuk belajar para raja itu. Kita mungkin lanjut ke mana ini? Mas, kita lanjut langsung ke Candi Situs Gadungan atau Candi Kayangan Mas. Di belakang kita bisa lewat sini. Ya. Ya, jadi ini masih batu-batu ini asli. Itu bentengnya ini. Ini benteng ya. Tertutup. Ya. Ayo ngiup dulu. Yuk ngiup dulu sini yuk. Di Kayangan sini. Yuk di Kayangan.
Gadungan, situs Gadungan. Sebetulnya ini namanya asli Candi Kayangan. Iya, ini adalah Candi Kayangan. Seperti ini. Ini adalah Candi Kayangan. Nah, seperti ini. Nah, ini di sini terdapat angka tahun. Ini yang sudah pernah saya telitikan di kantor Terlaluan Mojokerto. Nih 1231 Saka. 1231 Saka. Iya. 1309 Masih. Iya, kurang lebihnya ini sebelum. Kalau Raden Wijaya kan ini kan 31, kalau Raden Wijaya kan 93. Oh, ini 12-nya ya? Iya. Oh iya iya. 12, sebelum. 1231 ya? Nah, Jangan Majapahit 93. Iya. Belum berarti ya? Sebelum. Makanya di sini ini kalau untuk ngasuh Kawruh Kenaro kan di kerajaan yang kedua, ini yang ketiga. Ini untuk ngasuh Kawruh Raden Wijaya. Termasuk tempat pelariannya dari Singasari itu. Raden Wijaya larinya ke sini. Iya, sebelum lari ke sini, setelah ke sini ke Madura. Gitu loh. Lewatnya kerajaan yang kedua, lewat Kawah sana, terus ke utara Surabaya, Madura. Nah, ini angka tahun Saka ini ditemukannya dalam kondisi berada di atas tanah atau di dalam? Ini ditemukan berada di Prabuan, di belakang paling ujung. Oh, berarti ini pindahan juga? Ya, dipindah. Bukan, tapi di setiap arca itu angka tahunnya sama. 1231. Ya, jadi saya berikan itu angka pembuatan bangunan atau arca tersebut. Itu kondisinya di dalam? Di dalam. Semua dulu itu di dalam, nggak kelihatan tanah semua ini. Jadi waktu Mbah Harjo bercerita setelah saya mendapatkan cincin dari cahaya yang jatuh dari atas itu, besoknya pagi saya langsung diajak ke sini. Ini ya berupa tanah gitu, tanah kayak gunungan gitu loh Mas. 92 pertengahan. Tapi tanah itu aneh, bukan saya aja. Saya sebelum diajak ke sini kan pernah cari makannya kambing. Nah, jadi tanah ini lah kalau diginiin, tabok ini dung gitu loh. Iya gitu. Oh, kayak berlubang. Setelah itu bapak saya ngajak ke sini bahwa di bawah ini ada namanya Kayangan Tempat Suci gitu. Nah, tandanya ini pohon pisang ini. Saya kan anak kecil jadi ngomong ya semaunya saya. Nah, kalau tandanya itu cabut aja Pak, dicabut muncullah Candi Naga ini. Iya. Ini yang asli sini. Asli. Itu ada relief naganya. Ada relief naganya ini. Nah, mungkin panjenengan boleh di sana kan? Iya bisa. Kameranya biar di sini. Iya. Jadi yang asli kondisi ditemukan di sini itu mana saja? Candi Naga, sama tempat dudukan arca. Oh, ini satu. Jadi satu mah asli di sini. Berarti ini satu utuh. Iya, asli satu utuh. Sama tempat bawah nih yang ini asli semua, asli di sini. Nah, karena ini enggak rata, ini kan dulu kan dicengkeram pohon pinus itu kan. Jadi kayak terbolak-balik gitu kan. Ini kan? Nah, ini pindahan, ini dari sebelah sana. Ini potongan dari sebagian tubuh Brawijaya ini sebetulnya. Kalau di sini dulu, di sini tengah-tengah ini saya temukan bokor pisangnya. Jadi Mbah Harjo mencabut itu, saya langsung menggali pakai tangan. Saya menemukan bokor pisang sama mangkok 2. Mangkok dari tanah liat. Ini naganya di sini saja apa? Sebetulnya 2 Mas ini, tapi ini sudah dicengkeram sampai kayak akar pinus itu, pohon pinus itu Mas.
memang ini pecah alami kena akar. Nah, Terus yang itu Kak? ini potongan Brawijaya ini. Ini potongan tubuh Brawijaya. Nah, iya. Nah, ini potong ya bagian dari tubuh itu. Ini bawahnya, yang atasnya kan belum ketemu. Ini ada temu atasnya tapi kan ukurannya lebih kecil kan gitu. Jadi mulai dari depan itu bangunan itu reliefnya mirip dengan Brawijaya, undak-undak kayak bangunan yang di depan itu tadi. Melambangkan menurut Mbah Harjo itu dengan adanya temuan tubuh Brawijaya atau reliefnya cenderung ke Brawijaya di sini itu leluhurnya orang Majapahit. Jadi yang dibawa ke Mojokerto buat simbol tubuh itu punya suku Kelang. Ya, semua ada Majapahit itu. Yang dari BPK nih, Ya. kalau tentang kebudayaan, Ya. Ya. Untuk situs Gedangan, Gunung Gedangan, Gunung Gedang. Gunung Gedang ini dari penelitian BPK sendiri peninggalan siapa? Kerajaan siapa? Ya. Jadi dulu waktu saya menelitikan angka tahun itu, alasan saya menelitikan itu saya sering memandu untuk penelitian sejarah para pengunjung seperti itu. Saya tidak tahu ini angka berapa. Akhirnya saya tulis, saya telitikan di kantor sana Mojokerto, bahwa dari temuan angka 1231 Saka itu adalah peninggalan leluhurnya orang Majapahit sebelum berdirinya kerajaan Majapahit. Bisa jadi Singasari atau Kadiri. Kalau sini Kadiri, kerajaan Kadiri tapi peradaban suku, bukan pemerintahan. Nah, gitu. Nah, Suku Kelang tadi. iya. Nah itu Kak. Ini ada di sini ada juga batu sama yang seperti di depan tadi, relief gawangan juga. Nah, gawangan. Jadi tempat ini tempat tertutup, kayak joglo itu loh Mas. Joglo tapi yang tertutup itu. Nah, Kayak yang inilah katanya Gunung Gajang itu cuma lebih mewah. iya, lebih mewah. Kalau ini adalah batu pengamping, kalau segi cor-coran saya. Iya, ini buat batu ke sana, ini buat batu ke sana gitu. Pojokan pengamping bangunan pagar. Begini.